Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Sardi. Usianya sudah melewati 50 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, dan telapak tangannya kasar penuh kapalan. Meski hidup pas-pasan, ia dikenal sebagai sosok yang dermawan. Rumahnya berdinding kayu, lantainya tanah liat, namun pintunya selalu terbuka bagi siapapun yang membutuhkan bantuan. Pak Sardi tinggal bersama istrinya, Bu Warti, yang sering sakit-sakitan. Mereka tak dikaruniai anak, sehingga kehidupan sehari-hari hanya diisi dengan mengurus sawah, memelihara ayam, dan sesekali membantu tetangga. Meski demikian, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Ia selalu percaya, rezeki itu tak melulu soal uang, tapi juga soal hati yang tenang. Suatu sore di awal musim kemarau, ketika matahari sudah condong ke barat, Pak Sardi baru saja selesai memeriksa petak sawahnya. Saat melewati jalan setapak menuju rumah, ia mendengar suara lirih seperti orang mengeluh. Langkahnya terhenti. Di pinggir jalan, di bawah pohon waru yang rindang, duduk seorang pemuda dengan pakaian kusam, keringat bercucuran, dan wajah pucat. Pemuda itu menunduk lemas, tangannya memegangi perut. Tas ransel besar tergeletak di sampingnya. "Loh, Nak, kamu kenapa?" tanya Pak Sardi mendekat. Pemuda itu mendongak pelan, matanya sayu. "Pak, saya sudah jalan jauh dari tadi siang. Perut saya lapar sekali. Saya mau ke desa sebelah, tapi kaki rasanya tak kuat lagi." Pak Sardi menatapnya penuh iba. "Astaga, kamu belum makan sejak kapan?" Pemuda itu tersenyum kecut. "Sejak pagi, Pak. Saya bawa bekal seadanya, tapi habis. Saya pikir bisa beli di warung, ternyata di sepanjang jalan gak ada." Pak Sardi teringat bahwa desa mereka memang agak terpencil, hanya ada satu warung kecil di ujung kampung. Ia mengangguk mantap. "Sudahlah, jangan dipaksa. Ayo ikut ke rumahku dulu. Makanlah yang ada." "Enggak apa-apa." Pemuda itu tampak ragu. "Wah, enggak enak, Pak. Saya orang asing, enggak mau merepotkan." "Repot apa? Kalau orang lapar, harus ditolong. Ayo, jangan sungkan," kata Pak Sardi tegas tapi ramah. Akhirnya, pemuda itu mengangguk. Pak Sardi membantu memanggul tasnya, lalu mereka berjalan perlahan ke rumah kayu sederhana di tepi sawah. Saat sampai, Bu Warti yang sedang menyiapkan air minum terkejut melihat tamu tak dikenal. "Warti, tolong panaskan sayur lodeh kemarin, tambahkan tempe goreng. Kasihan, anak ini belum makan dari pagi," kata Pak Sardi. "Ya Allah, tentu, Pak," jawab Bu Warti sambil segera bergegas. Pemuda itu duduk di bangku bambu. Aroma makanan sederhana tercium, tapi baginya itu seperti surga. Ketika nasi hangat dan sayur lodeh tersaji, ia makan dengan lahap. Pak Sardi hanya tersenyum melihatnya. Selesai makan, pemuda itu merapikan piringnya. "Pak, Bu, terima kasih banyak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Nama saya Bima, saya mahasiswa Akademi Kepolisian. Saya sedang penelitian kecil tentang keamanan desa untuk tugas akhir. Karena budget terbatas, saya jalan kaki dari terminal. Ternyata lebih jauh dari yang saya kira." "Oh, calon polisi toh?" kata Pak Sardi sambil tertawa kecil. "Wah, hebat sekali. Semoga lulus dan jadi polisi yang baik ya." Bima menunduk hormat. "Amin. Pak, Bu, saya benar-benar terharu. Zaman sekarang gak banyak orang mau menolong tanpa pamrih." Pak Sardi hanya mengangguk pelan. "Nak, kalau kita bisa bantu orang, bantulah. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Kamu pun nanti kalau sudah jadi polisi, jangan lupa menolong rakyat kecil. Jangan sombong, ya." Kata-kata itu sederhana, tapi meresap dalam hati Bima. Ia merasa seperti mendengar wejangan seorang ayah. Malam itu, Bima bermalam di rumah Pak Sardi. Mereka berbincang lama, tentang kehidupan desa, tentang sawah, tentang bagaimana warga bertahan dengan hasil bumi seadanya. Bima mendengar dengan penuh rasa hormat. Ada kehangatan yang tak ia dapatkan di kota. Keesokan harinya, Bima pamit melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi,
Ia menatap Pak Sardi dan Bu Warti dengan mata berkaca-kaca. "Pak, Bu, saya berjanji, kalau nanti saya sudah jadi polisi, saya akan selalu ingat kebaikan ini. Saya akan jadi polisi yang menolong orang, bukan menakut-nakuti." Pak Sardi menepuk bahunya. "Jangan berjanji pada kami, Nak. Berjanjilah pada hatimu sendiri." Bima mengangguk. Ia berjalan pergi dengan langkah mantap, membawa bekal nasi bungkus yang disiapkan Bu Warti. Waktu berlalu. Musim berganti. Kemarau datang dan pergi, hujan kembali membasahi sawah. Pak Sardi tetap menjalani hidupnya yang sederhana. Ia tak pernah tahu apa yang terjadi pada pemuda bernama Bima itu. Namun dalam hati kecilnya, ia merasa senang bisa menolong seseorang. Baginya, itu sudah cukup. Yang ia tahu, hidup harus terus berjalan. Sawah harus ditanami, ayam harus diberi makan, dan istrinya perlu dirawat. Desa Sumberjati tetap tenang, seolah jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun takdir selalu punya cara mempertemukan orang-orang pada waktu yang tepat. Pertemuan singkat di bawah pohon waru itu ternyata hanya awal dari sebuah kisah panjang. Kisah yang kelak akan menyelamatkan nyawa Pak Sardi sendiri. 5 tahun berlalu sejak pertemuan singkat itu. Bima kini telah resmi menjadi seorang polisi. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian dengan prestasi yang cukup baik, ia ditugaskan di kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa Sumberjati. Rambutnya kini rapi dengan potongan khas polisi, tubuhnya lebih tegap, dan wajahnya mencerminkan wibawa seorang penegak hukum. Namun, di balik seragamnya, Bima tetaplah pemuda yang rendah hati. Ia selalu teringat wejangan Pak Sardi, "Kalau bisa menolong, bantulah. Jangan sombong, Nak." Kata-kata itu menjadi kompas moralnya saat menjalani tugas. Bima sering ditugaskan patroli ke daerah pedesaan. Ia menyaksikan langsung betapa banyak warga desa yang hidup sederhana, tak jarang masih kekurangan. Hal itu membuatnya tak pernah memanfaatkan jabatan untuk menindas. Justru, ia sering membantu warga dengan caranya sendiri. Mengantar bantuan sembako, mengajari anak-anak desa tentang keselamatan, bahkan sekadar menemani mereka berbincang. Di kantor, banyak rekan polisi yang menganggapnya terlalu baik hati. "Bim, kamu ini polisi atau relawan sosial?" canda salah satu temannya. Bima hanya tersenyum. Ia tak peduli apa kata orang. Dalam hatinya ia tahu, menolong orang bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Sementara itu, di desa Sumberjati, kehidupan berjalan lambat tapi pasti. Pak Sardi tetap mengurus sawahnya. Saat musim panen, ia menjual padi ke tengkulak meski harganya tak seberapa. Kalau musim paceklik, ia hanya mengandalkan kebun singkong dan beberapa ekor ayam kampung. Desa itu damai, tapi letaknya rawan bencana. Sungai Cibeusi yang mengalir di dekat desa sering meluap saat musim hujan. Warga sudah terbiasa, tapi tetap saja rasa cemas selalu ada. Beberapa kali pemerintah mengirim bantuan perbaikan tanggul, namun usia tanggul sudah tua dan mudah jebol. Pak Sardi sering berkata pada istrinya, "Warti, kalau nanti banjir besar datang, kita harus cepat-cepat naik ke lotengnya. Jangan panik." Bu Warti mengangguk pelan. Tubuhnya makin lemah. Sejak 2 tahun lalu, ia menderita asma kronis. Jika udara lembab, napasnya sering sesak. Hari-hari Pak Sardi kini lebih berat karena harus merawat istrinya sambil tetap mengurus sawah. Namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, hidup memang seperti ini, ada suka, ada duka. Meski begitu, ia masih sering menolong tetangga. Kalau ada warga yang sakit tapi tak punya ongkos berobat, Pak Sardi ikut urunan. Kalau ada anak-anak kelaparan, ia membagi singkong rebus. Orang-orang di desa hormat padanya. Mereka memanggilnya Pak Lik Sardi, seperti panggilan untuk seorang paman yang baik hati. Namun, tak ada seorang pun di desa yang tahu bahwa bertahun-tahun lalu Pak Sardi pernah menolong seorang pemuda asing yang kelaparan di jalan. Itu hanya kenangan kecil yang ia simpan dalam hati. Suatu pagi di musim hujan, langit tampak kelabu. Hujan turun sejak malam dan belum berhenti. Air sungai mulai naik, menggenangi tepian sawah. Beberapa warga berkumpul di balai desa, membicarakan kondisi tanggul.
Kalau hujan terus begini, tanggul nggak bakal kuat, Lid, kata Pak RT sambil mengusap wajahnya yang basah. Pak Sardi mengangguk pelan. Iya, kita harus siap-siap. Simpan beras di tempat tinggi, jaga anak-anak. Hari itu, hujan memang lebih lebat dari biasanya. Petir menggelegar, angin kencang bertiup. Warga desa merasa gelisah. Mereka tahu, kalau sungai Cibeusi meluap, desa akan terisolasi. Jalan menuju kota bisa tertutup air setinggi dada orang dewasa. Pak Sardi pulang ke rumah, memastikan Bu Warti baik-baik saja. Istrinya duduk di dipan, batuk kecil. Gimana di luar, Pak? Tanya Bu Warti dengan suara serak. Masih aman, Bu. Tapi kita harus waspada. Kalau air naik lagi, kita pindah ke loteng. Bu Warti hanya mengangguk, wajahnya pucat. Malam itu, hujan semakin deras. Suara derasnya seperti gemuruh tak ada henti. Dari jendela, Pak Sardi melihat air sungai hampir menyentuh bibir tanggul. Beberapa warga berlarian dengan lampu Petromax, bersiap kalau-kalau tanggul jebol. Dan benar saja, sekitar tengah malam, terdengar suara gemuruh yang berbeda. Bra! Sebagian tanggul tua ambruk. Air sungai yang deras langsung menerjang sawah dan rumah-rumah di tepi desa. Dalam hitungan menit, air setinggi lutut masuk ke halaman rumah Pak Sardi. Warti, cepat, kita ke loteng, seru Pak Sardi panik. Ia membantu istrinya yang lemah naik ke lantai atas rumah panggung mereka. Di luar, warga berteriak-teriak. Air makin naik. Hujan tak ada tanda-tanda berhenti. Pak Sardi hanya bisa duduk di loteng, memeluk istrinya yang ketakutan. Tenang, Bu, nanti pasti ada bantuan, ucapnya, meski dalam hati ia sendiri ragu. Desa mereka jauh dari pusat kota. Kalau banjir besar, butuh waktu lama sebelum tim penyelamat datang. Sementara itu, di kota, Bima sedang bertugas piket malam di kantor polisi. Radio komunikasi berbunyi. Semua personel siaga. Informasi masuk, bendungan kecil di hulu sungai Cibeusi jebol. Desa-desa sekitar terancam banjir. Tim evakuasi segera berangkat. Bima langsung berdiri. Sungai Cibeusi? Bukankah itu dekat dengan desa Sumberjati? Ingatannya langsung melayang pada Pak Sardi. Wajah tua yang ramah, rumah kayu sederhana, dan senyum tulus yang dulu menyambutnya. Tanpa ragu, Bima masuk ke mobil patroli bersama tim SAR. Mereka membawa perahu karet, selimut, dan makanan darurat. Dalam hati, Bima berdoa, "Ya Tuhan, semoga Pak Sardi dan semua warga selamat." Di desa, air sudah setinggi dada orang dewasa. Warga yang tak sempat mengungsi terjebak di atap rumah. Anak-anak menangis, orang tua berteriak meminta tolong. Namun malam gelap dan derasnya hujan membuat mereka tak bisa kemana-mana. Pak Sardi makin cemas. Bu Warti mulai sesak napas karena udara lembab. Persediaan obatnya hampir habis. "Pak, saya susah napas," bisik Bu Warti lemah. Pak Sardi menggigit bibir. Ia tak bisa apa-apa. Hanya bisa mengelus tangan istrinya sambil menahan air mata. Hatinya berbisik, "Andai ada yang menolong kami." Ia tidak tahu bahwa di kejauhan, seseorang yang dulu pernah ia tolong sedang menuju desa itu, melawan derasnya banjir. Malam itu berubah menjadi neraka bagi desa Sumberjati. Hujan tak berhenti. Petir menggelegar, menyambar pohon-pohon tua di tepi sungai. Air yang meluap makin deras, menyeret ranting, kayu, bahkan perabotan warga yang hanyut terbawa arus. Bau lumpur bercampur sampah memenuhi udara. Pak Sardi duduk di loteng rumah panggungnya yang setengah terendam. Peluh bercucuran meski udara dingin menusuk tulang. Di sampingnya, Bu Warti meringkuk, batuknya semakin parah. Napasnya berbunyi ngik-ngik pelan, tanda asmanya kambuh. "Pak," suara Bu Warti nyaris tak terdengar. "Saya tidak kuat." "Jangan bicara begitu, Bu. Bertahan." "Ya, nanti pasti ada orang datang menolong." Pak Sardi mencoba menenangkan, meski dalam hati ia gentar. Ia tahu desa mereka bukan prioritas utama. Jarak ke kota cukup jauh, jalanan sebagian tertutup banjir, dan listrik padam total.
Mereka seperti terisolasi dari dunia luar. Dari atas loteng, Pak Sardi melihat beberapa tetangga juga terjebak. Ada yang berdiri di atap rumah, ada yang memegang obor, berteriak minta tolong. Tangisan anak-anak terdengar bersahutan, menembus suara hujan yang menggila. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Re! Sebatang pohon kelapa tumbang, menimpa salah satu rumah warga. Jeritan terdengar. Pak Sardi refleks berdiri, tapi ia tak bisa kemana-mana. Air di bawah sudah setinggi bahu orang dewasa. Ya Allah, tolonglah kami, gumamnya lirih. Di jalan raya menuju desa Sumberjati, iring-iringan mobil patroli dan truk SAR melaju perlahan menembus hujan deras. Lampu sorot menembus gelap, sirine meraung sesekali. Bima duduk di perahu karet yang diikat di bak truk. Matanya fokus ke depan. Hatinya berdebar keras. Ia tak bisa berhenti memikirkan satu hal, Pak Sardi. Apakah beliau masih selamat? Apakah rumahnya masih berdiri? Bim, kita harus hati-hati, kata komandan tim, Pak Arif. Air di sana cukup deras, kemungkinan ada arus balik. Kita selamatkan yang terisolasi dulu. Siap, komandan, jawab Bima singkat. Dalam pikirannya, ia sudah memetakan letak rumah Pak Sardi. Ia pernah menginap di sana, jadi ia tahu jalannya, meski sekarang sebagian tertutup banjir. Ketika sampai di tepi desa, jalan sudah tidak terlihat. Yang tampak hanyalah hamparan air kecoklatan. Beberapa rumah panggung terlihat atapnya saja. Warga yang masih kuat berenang melambaikan tangan minta tolong. Turunkan perahu, seru komandan. Tim SAR langsung bekerja. Mereka mengikat tali pengaman, menurunkan perahu karet ke air, lalu mulai mengayuh perlahan. Bima ikut dalam tim pertama. Ia sigap menarik warga yang hampir hanyut, mengangkat anak-anak yang ketakutan, dan membantu lansia naik ke perahu. Tenang, Bu, Pak, kami dari tim penyelamat. Semua akan dievakuasi, teriak Bima menenangkan warga. Air makin naik. Mereka bergerak dari rumah ke rumah, memeriksa setiap loteng. Banyak warga menangis lega saat diselamatkan. Namun banyak juga yang menolak meninggalkan rumah karena khawatir harta benda mereka hilang. Bima tak peduli soal harta. Baginya yang terpenting adalah nyawa. Pak Sardi mulai merasa putus asa. Hujan semakin deras, air sudah mencapai tangga loteng. Jika terus naik, mereka tak akan punya tempat lagi untuk bertahan. Pak, suara Bu Warti makin lemah. Ya, Bu, aku di sini. Saya takut. Jangan takut. Pegang tangan saya. Ya. Pak Sardi menggenggam tangan istrinya erat-erat. Di luar, gelap gulita. Hanya sesekali terlihat cahaya petromax dari tetangga yang juga bertahan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara, seperti mesin. Lalu samar-samar terdengar teriakan. Halo, ada yang masih di sana? Pak Sardi terperanjat. Apakah itu tim penyelamat? Di sini, tolong. Pak Sardi berteriak sekuat tenaga. Beberapa detik kemudian, cahaya senter menyorot ke arahnya. Suara dayung mendekat. Perahu karet muncul di depan rumahnya. Pak, ada orang di loteng? Suara lantang itu terdengar. Pak Sardi berteriak lagi. Ya, kami di atas. Istri saya sakit. Tolong. Perahu berhenti. Seorang anggota tim naik ke lantai bawah rumah yang setengah terendam. Langkahnya cepat, sigap. Saat menoleh ke atas loteng, Pak Sardi terkejut. Di antara bayangan lampu senter, wajah itu tidak asing. Pak Sardi. Suara itu jelas, penuh keterkejutan. Pak Sardi terdiam. Kau, Bima? Ya, itu Bima, pemuda yang dulu ia tolong di bawah pohon waru. Kini berdiri di hadapannya dengan seragam polisi basah kuyup. Pak, astaga, Pak Sardi, alhamdulillah saya menemukan Anda. Bima naik cepat ke loteng. Ia langsung memeriksa Bu Warti. Ibu kenapa? Dia, asma, sesak napas, jawab Pak Sardi tergesa. Tanpa pikir panjang, Bima mengeluarkan masker oksigen portabel yang dibawanya. Ia menempelkan ke wajah Bu Warti. Bu, tarik napas pelan-pelan.
Tenang, kami akan bawa ibu ke tempat aman. Pak Sardi masih tertegun. Di tengah kekacauan ini, orang yang datang menolong justru orang yang pernah ia tolong dulu. Bima menatapnya, matanya berkaca-kaca. Pak, dulu Anda menolong saya tanpa pamrih. Sekarang giliran saya menolong Anda. Mari, kita evakuasi sekarang. Dengan sigap, Bima membantu mengangkat Buwarti turun ke perahu. Pak Sardi ikut naik, masih tak percaya pada apa yang terjadi. Perahu perlahan mengayuh melewati arus deras. Sepanjang perjalanan, Pak Sardi hanya bisa menatap Bima dengan mata basah. Bima, kau sudah jadi polisi. Ya, Pak, dan saya tidak pernah lupa wejangan Anda. Dan sekarang, kau menolongku. Ini kewajiban saya, Pak. Kebaikan Anda dulu tak akan pernah saya lupakan. Pak Sardi menunduk, air matanya bercampur air hujan. Ia tak tahu harus berkata apa. Perahu membawa mereka ke titik evakuasi, balai desa yang letaknya sedikit lebih tinggi. Di sana sudah ada banyak warga yang diselamatkan. Tim medis darurat langsung memeriksa Buwarti, memberi obat untuk meredakan asmanya. Bima tetap mendampingi Pak Sardi. Ia memastikan pasangan tua itu mendapat selimut, makanan, dan tempat istirahat yang aman. Pak, Bu, kalian sudah aman sekarang. Tenang saja, kata Bima. Pak Sardi menggenggam tangan Bima. Nak, terima kasih. Tuhan benar-benar mengirimkan malaikat penolong. Bima menggeleng pelan. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Dulu Anda menolong saya tanpa tanya siapa saya. Sekarang, saya hanya mengembalikan sedikit dari kebaikan itu. Malam itu, hujan akhirnya mereda. Namun desa masih terendam. Banyak rumah hanyut, sawah rusak, ternak hilang. Warga berkumpul di tenda darurat, menatap langit kelabu dengan hati hancur. Tapi di antara kehancuran itu, ada secercah harapan. Karena masih ada orang-orang yang rela menolong, masih ada kebaikan yang berbalik datang. Pak Sardi duduk di samping istrinya yang kini tertidur lemah. Ia menatap Bima yang sibuk membantu warga lain. Hatinya bergetar. Ia sadar, kebaikan sekecil apapun tak pernah hilang. Ia akan kembali, entah kapan, entah bagaimana, tapi pasti datang saat kita paling membutuhkannya. Pagi menjelang dengan langit masih kelabu. Hujan memang sudah reda, namun udara tetap lembab dan dingin. Desa Sumberjati berubah menjadi lautan air keruh. Hanya atap-atap rumah yang terlihat, beberapa bahkan miring atau hanyut terbawa arus semalam. Di balai desa yang lebih tinggi, ratusan warga mengungsi. Mereka duduk berdesakan di lantai yang dialasi tikar seadanya. Anak-anak meringkuk dalam selimut, lansia menggigil, sementara ibu-ibu berusaha menenangkan bayi mereka yang menangis kelaparan. Bima bersama tim SAR dan relawan bekerja tanpa henti. Mereka mendata warga, menyalurkan makanan darurat, serta mengevakuasi korban yang sakit ke posko medis. Wajahnya lelah, bajunya basah kuyup, tapi matanya tetap sigap. Di salah satu sudut balai desa, Pak Sardi duduk menemani istrinya yang baru saja tertidur setelah diberi obat oleh tim medis. Selimut tebal menutupi tubuh Buwarti. Sesekali napasnya masih terdengar berat, namun setidaknya ia lebih tenang. Pak Sardi menatap sekeliling. Wajah-wajah lelah penuh kecemasan ada di mana-mana. Sesekali terdengar isak tangis mereka yang kehilangan rumah. Namun di balik semua itu, ada rasa syukur karena mereka masih hidup. Dan di tengah keramaian itu, berdiri sosok Bima. Pak Sardi menatapnya lama, masih tak percaya bahwa polisi muda itu adalah pemuda yang dulu ia tolong. Wajahnya memang lebih dewasa, tubuhnya lebih tegap, tapi mata itu, masih mata yang sama, mata yang tulus dan penuh rasa hormat. Bima selesai memberi instruksi kepada anggota timnya, lalu berjalan mendekat. Pak, bagaimana Buwarti? Sudah agak baik kan? Tanyanya lembut. Pak Sardi mengangguk pelan. Alhamdulillah, sudah lebih tenang. Terima kasih. Nak. Bima duduk di sampingnya. Untuk sesaat, mereka terdiam, hanya mendengar suara hujan yang masih menetes pelan di atap balai desa. Pak, Bima akhirnya bicara. Saya tidak pernah lupa pada hari itu.
Hari ketika Bapak memberi saya makan dan tempat menginap. Waktu itu saya benar-benar tidak punya siapa-siapa di desa ini. Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya pingsan di jalan." Pak Sardi tersenyum tipis. "Ah, itu hanya kebaikan kecil, Nak. Tidak perlu diingat." "Tidak, Pak. Justru karena kecil tapi tulus, saya selalu mengingatnya. Dan hari ini, Tuhan mengizinkan saya membalas sedikit kebaikan itu." Mata Pak Sardi berkaca-kaca. "Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya menolong karena saya tahu rasanya lapar dan sendirian. Saya tidak pernah membayangkan kebaikan itu akan kembali seperti ini." Bima menepuk bahunya pelan. "Pak, kebaikan itu seperti benih. Kita tanam tanpa tahu kapan tumbuh, tapi suatu saat pasti berbuah." Pak Sardi mengangguk perlahan. Ia menatap istrinya yang tertidur. Dalam hati, ia bersyukur tak terkira. Hari itu, Bima tidak hanya fokus pada Pak Sardi. Ia bergerak membantu semua warga. Ia memastikan logistik tercukupi, meminta tambahan bantuan ke posko utama di kota, bahkan menenangkan anak-anak yang trauma. "Pak, saya takut. Rumah saya hilang," kata seorang anak kecil yang duduk menangis di sudut. Bima jongkok, menatap matanya. "Rumahmu memang penting, tapi yang lebih penting kamu selamat. Nanti kita bangun lagi bersama-sama. Ya." Ia juga berbicara pada seorang nenek yang kehilangan kambingnya. "Bu, kambing saya hanyut semua, habislah penghidupan saya." Nenek itu meratap. Bima menggenggam tangannya. "Tenang, Bu. Kami akan laporkan ke dinas sosial. Bantuan untuk ternak juga akan datang. Jangan putus asa." Pak Sardi memperhatikan semua itu dengan hati bergetar. Ia melihat Bima tidak hanya sebagai polisi, tapi juga sebagai manusia yang benar-benar peduli. Ia sadar, wejangan kecil yang ia ucapkan dulu ternyata berakar dalam hati pemuda itu. Menjelang sore, bantuan tambahan datang, tenda darurat, selimut, beras, dan obat-obatan. Para relawan sibuk menata semua itu. Pak Sardi akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bima, kau bertugas di kota?" "Ya, Pak. Saya ditugaskan di Polsek Kota Kabupaten. Saat ada laporan banjir, saya langsung ikut tim penyelamat. Begitu dengar nama Sungai Cibeusi, saya ingat desa ini." "Jadi, kau memang berniat mencariku?" Bima tersenyum. "Saya tidak tahu pasti Bapak masih di sini atau tidak. Tapi saya berdoa semoga bisa bertemu. Dan ternyata, Tuhan mengabulkan." Pak Sardi menunduk, menahan haru. Malam itu, mereka makan bersama di posko. Nasi bungkus dan lauk sederhana terasa sangat nikmat. Bu Warti sudah bisa duduk, meski masih lemah. Ia memandang Bima dengan mata berkaca-kaca. "Nak, terima kasih sudah menolong kami," katanya lirih. Bima meraih tangannya. "Saya hanya melakukan kewajiban, Bu. Dulu Bapak menolong saya tanpa mengenal saya. Sekarang giliran saya menjaga kalian." Di sela obrolan, Bima mengutarakan niatnya. "Pak, setelah banjir surut, saya akan menghubungi beberapa teman untuk membantu pembangunan ulang. Rumah Bapak dan warga lain yang rusak harus diperbaiki. Kita tidak bisa membiarkan desa ini sendirian." Pak Sardi terperanjat. "Ah, Nak, kau sudah cukup menolong. Tak usah repot-repot." "Tidak, Pak. Ini bukan repot. Ini tanggung jawab kita bersama. Saya akan ajak teman-teman polisi, relawan, bahkan beberapa komunitas kota untuk turun tangan." Pak Sardi terdiam. Dalam hati ia merasa malu, seorang petani sederhana yang tak punya apa-apa malah dibantu sedemikian rupa oleh seorang polisi muda. Tapi ia juga merasa bersyukur, karena kebaikan yang dulu ia anggap kecil ternyata tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Keesokan paginya, matahari mulai muncul. Banjir perlahan surut, memperlihatkan kerusakan yang mengerikan. Rumah-rumah banyak yang roboh, sawah tertutup lumpur tebal, hewan ternak hilang. Desa Sumberjati seperti kota mati. Namun, semangat warga mulai bangkit. Dengan bantuan tim penyelamat, mereka mulai membersihkan puing-puing. Bima memimpin koordinasi.
Ia membagi tim relawan untuk membantu warga yang lemah, mendistribusikan logistik, dan mendata kerugian. Ia bahkan turun langsung membersihkan lumpur dari rumah warga, tak peduli seragamnya kotor. "Pak, ayo kita mulai dari rumah Bapak," kata Bima. Pak Sardi hanya bisa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ketika mereka berdiri di depan rumah kayu Pak Sardi yang kini miring dan hampir roboh, Bima menatapnya penuh tekad. "Kita bangun lagi, Pak. Jangan khawatir. Saya tidak akan biarkan Bapak sendirian." Pak Sardi menghela napas panjang. "Nak, saya benar-benar tak tahu bagaimana membalas semua ini." Bima tersenyum lembut. "Bapak tidak perlu membalas apapun. Dulu Bapak menanam kebaikan. Sekarang Bapak memetik buahnya. Itu saja." Pak Sardi menunduk, menangis dalam diam. Ia merasa sangat kecil, tapi juga sangat bersyukur. Hari-hari berikutnya di pengungsian berjalan penuh haru namun juga harapan. Bantuan mulai berdatangan dari berbagai pihak. Bima terus bolak-balik mengurus logistik, memastikan warga mendapat perawatan, dan menghubungi pihak kota untuk percepatan perbaikan tanggul. Pak Sardi mulai melihat secercah masa depan di tengah kehancuran. Ia sadar, meski harta bisa hilang, tapi hubungan antar manusia, rasa kemanusiaan, itu yang membuat mereka bisa bangkit. Dan semua itu dimulai dari satu kebaikan kecil, bertahun-tahun lalu. Beberapa hari setelah banjir surut, Desa Sumberjati tampak seperti medan perang yang ditinggalkan. Lumpur tebal menutupi jalanan, pohon-pohon tumbang, sisa-sisa rumah warga berserakan. Aroma anyir masih tercium di udara. Namun, di balik semua itu, ada denyut kehidupan yang mulai bangkit. Warga yang sebelumnya hanya bisa menangis kini mulai bergerak. Mereka membersihkan puing-puing, menjemur pakaian yang tersisa, dan menata ulang apapun yang masih bisa diselamatkan. Suasana yang awalnya penuh duka perlahan berganti dengan semangat gotong royong. Bima mengoordinasikan relawan. Ia menghubungi rekan-rekannya di kepolisian, komunitas kota, hingga beberapa donatur yang peduli. Tak lama, truk bantuan berdatangan, membawa semen, kayu, peralatan bangunan, hingga paket sembako untuk warga. "Pak Sardi," kata Bima sambil menunjuk tumpukan bahan bangunan, "kita akan mulai dari rumah yang paling parah kerusakannya. Rumah Bapak salah satunya." Pak Sardi terperanjat. "Nak, kau sudah melakukan banyak sekali. Tak usah memikirkan rumahku dulu. Bantu warga lain saja yang punya anak kecil." Bima menepuk bahunya. "Pak, kita bantu semuanya. Ini bukan hanya soal rumah Bapak, tapi seluruh desa. Jangan merasa terbebani. Kita lakukan bersama-sama." Pak Sardi menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana membalas. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian kerja keras penuh kebersamaan. Relawan dan warga bahu-membahu. Anak-anak muda kota membantu mengangkat kayu, membangun dinding baru. Polisi-polisi muda ikut mengaduk semen. Warga desa menyediakan makanan seadanya untuk mereka yang bekerja. Bima tak pernah berhenti bergerak. Pagi ia memimpin koordinasi, siang membantu di lapangan, malam mengurus laporan agar desa mendapat bantuan resmi dari pemerintah daerah. Wajahnya lelah, tapi semangatnya tak padam. "Bima," tegur salah satu rekannya sesama polisi, "kau sudah berhari-hari di sini. Tak mau istirahat?" Bima hanya tersenyum. "Istirahat nanti saja. Warga di sini lebih butuh kita sekarang." Pak Sardi memperhatikan semua itu dengan hati penuh rasa haru. Ia tidak pernah menyangka pemuda yang dulu datang sebagai orang asing kini menjadi tumpuan harapan bagi desanya. Satu sore, setelah bekerja membersihkan lumpur, Bima duduk di teras sementara yang dibuat dari papan kayu. Pak Sardi datang membawa 2 gelas teh panas. "Minum dulu, Nak. Biar badanmu hangat," kata Pak Sardi. Bima menerima gelas itu dengan senyum. "Terima kasih, Pak. Rasanya seperti dulu lagi, waktu Bapak menawari saya makan pertama kali." Mereka terdiam sejenak, mengenang masa itu. "Pak," Bima berkata pelan, "dulu saya hanya mahasiswa biasa. Saya tidak tahu apakah bisa jadi orang berguna atau tidak. Tapi waktu Bapak menolong saya sadar,
Orang baik itu harus ada, walau sekecil apapun. Sejak itu saya janji, kalau nanti saya punya kesempatan, saya akan menolong siapa saja yang membutuhkan. Pak Sardi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan sekarang kau melakukannya, untuk semua orang di desa ini. Bima tersenyum. Saya hanya menanam apa yang Bapak tanamkan dulu di hati saya. Seminggu kemudian, desa mulai berubah. Rumah-rumah darurat berdiri. Dapur umum beroperasi lebih rapi. Anak-anak mulai berlarian lagi di lapangan yang mulai kering. Meski kerugian materi besar, tak ada korban jiwa, semua warga selamat berkat evakuasi tepat waktu. Pak Sardi dan Bu Warti kini menempati rumah sementara yang lebih layak. Bu Warti mulai pulih, meski masih butuh obat rutin. Ia sering menatap Bima dengan mata seperti seorang ibu memandang anaknya sendiri. "Nak, kalau kau tidak datang waktu itu, mungkin saya sudah tiada," katanya lirih. Bima menggenggam tangannya. "Bu, jangan bicara begitu. Tuhan masih sayang pada ibu. Saya hanya perantara." Sebelum kembali ke kota, Bima mengumpulkan seluruh warga di balai desa. "Bapak Ibu sekalian," katanya lantang, "bencana ini memang menghancurkan banyak hal. Tapi lihatlah, kita semua masih hidup, dan kita punya satu sama lain. Saya berjanji akan terus memantau desa ini. Bantuan tidak akan berhenti di sini." Warga serempak mengangguk, beberapa bahkan menangis terharu. Pak Sardi maju perlahan, lalu berdiri di samping Bima. Dengan suara bergetar ia berkata, "Warga desa Sumberjati, 5 tahun lalu, saya menolong seorang pemuda yang kelaparan di jalan. Saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya melakukan apa yang hati saya bisikkan. Hari ini, pemuda itu kembali, sebagai penolong kita semua. Ini bukti bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Jangan pernah berhenti berbuat baik, sekecil apapun." Suasana hening sejenak, lalu terdengar tepuk tangan. Beberapa orang mulai menitikkan air mata. Bima merangkul bahu Pak Sardi. "Pak, saya tidak akan melupakan desa ini. Dan saya tidak akan melupakan Bapak. Terima kasih telah mengajarkan saya arti kebaikan." Hari keberangkatan tiba. Bima harus kembali ke kota untuk tugas berikutnya. Namun ia sudah menyiapkan tim relawan untuk tetap membantu pembangunan desa. Sebelum naik ke mobil, ia menghampiri Pak Sardi dan Bu Warti yang berdiri menunggu. "Pak, Bu, saya pamit dulu. Tapi saya akan sering datang." "Jangan khawatir," kata Bima. Pak Sardi memeluknya erat. "Nak, semoga Tuhan selalu melindungimu. Kau bukan hanya polisi bagi kami, kau keluarga." Bu Warti menambahkan pelan, "Anggap rumah ini selalu rumahmu." Bima mengangguk, matanya berkaca-kaca. Mobil perlahan bergerak meninggalkan desa. Warga melambaikan tangan. Bima menatap mereka melalui kaca jendela, merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, campuran haru, syukur, dan kebahagiaan. Bertahun-tahun kemudian, desa Sumberjati bangkit lebih kuat. Tanggul sungai diperbaiki, sistem peringatan dini dipasang, dan jalannya diaspal lebih baik. Warga lebih siap menghadapi musim hujan. Rumah Pak Sardi kini berdiri kokoh dengan bantuan banyak pihak. Meski tetap sederhana, ia tak lagi merasa sendiri. Dan setiap kali ada orang asing melewati desa, Pak Sardi selalu mengingatkan warga. Jangan biarkan siapapun kelaparan di jalan. Kita tidak tahu, mungkin suatu hari kebaikan itu akan kembali menyelamatkan kita. Di kota, Bima pun terus menjalankan tugasnya dengan hati yang sama. Ia tak pernah lupa pada desa kecil yang dulu menanamkan benih kebaikan dalam dirinya. Karena pada akhirnya, kebaikan akan selalu menemukan jalan untuk kembali, entah cepat atau lambat, entah dengan cara yang sederhana atau luar biasa. Tamat.